Ya, shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini selama beberapa hari. Kita sudah menerima pesan ini, kita sudah dijelaskan, ya. Kita juga sudah mendapatkan hal-hal yang lain yang dibagikan oleh rekan-rekan pengkhotbah selain apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala. Judulnya adalah merdeka dari hidup dalam kebohongan. Ya. Nah, ini kemarin ini Pak Ishak sudah tekankan ya apa yang menjadi pesan Tuhan ini, bahwa dalam hidup dalam kebohongan yang dimaksud melalui pesan Tuhan ini bukan ya, diingatkan lagi, bukan diam-diam masih melakukan dosa, tapi lebih kepada masih adanya cara hidup yang masih diliputi adanya konflik in interest ya, dimana bagi pihak yang melakukannya dia merasa nggak apa-apa, tidak apa-apa ya, seperti apa yang pada waktu itu Daud lakukan ya. Nah, yang menjadi dasar firman-Nya kan kita bukalah dulu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang ke-11 dan ke-12. Saya bacakan untuk Bapak Ibu secara cepat. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun baik laki-laki maupun perempuan untuk dibawa ke Gat, sebab pikirnya jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akhis mempercayai Daud sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Nah, apa yang dilakukan pada waktu itu oleh Daud, ya, ketika dia memutuskan pergi kepada Raja Akhis, ya, raja kota Gat ini, dan mau bekerja kepada raja, ya, Akhis ini. Mungkin Daud berpikir tindakannya ini tidak merugikan, ya, tidak merugikan siapa? Tidak merugikan bangsa Israel. Ya. Tapi apa yang dilakukannya itu jelas, ya, kemarin sudah diingatkan menimbulkan pro dan kontra. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya. Nah, bahkan kalau kita renungkan, ya, yang namanya pro dan kontra itu sampai hari ini juga selalu terjadi dalam kehidupan. Ya, apa itu, apapun itu, ya. Ketika kita melakukan sesuatu, kadang-kadang ada orang yang setuju, ada orang yang nggak setuju. Atau ketika kita mungkin melihat tentang pemimpin-pemimpin, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, ya. Nah, kalau kita kembali kepada apa yang terjadi di dalam kasusnya Daud di Gat ini, ya. Kemarin kita sudah diingatkan, ya, Bapak Gembala kembali ingatkan lagi. Ini bukan tentang dosa atau tidak dosa. Bukan tentang jahat atau tidak jahatnya. Tapi mari kita sama-sama renungkan, ya, pesan Tuhan ini baik-baik. Ini ditekankan kepada lebih pantas atau tidak pantasnya, ya, seorang seperti Daud. Ya, apalagi buat kita ya sebagai anak-anak Tuhan, ya. Orang yang disebut dekat sama Tuhan, ya, orang yang punya keintiman dengan Tuhan, ya, yang mana kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya kan itu begitu luar biasa, ya, perbuatan Daud bersama dengan Tuhan. Tapi sampai di satu titik dia ngambil satu keputusan yang kalau direnung-renungkan sepertinya kok kenapa ya dia bisa berpihak, kenapa ya dia bisa membelot, kenapa dia seperti dia mengkhianati bangsanya, ya. Jadi makanya timbul pro kontra, ya. Nah, ini yang mau kita belajar ya pagi hari ini. Kadang-kadang kan mungkin orang melihat kenapa dia harus mengabdi kepada musuh, ya. Artinya jelas di sini kita belajar ada bagian-bagian yang sebetulnya tidak seharusnya, tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang yang namanya Daud, ya. Yang mungkin dia melakukan itu rasanya mungkin baik buat di matanya Akhis, ya. Atau juga mungkin ada juga yang merasa buat raja-raja orang Filistin, wah ini ada sesuatu yang gak benar nih, ya. Atau mungkin juga di mata orang Israel, bahkan bagi Daud sendiri, ya. Makanya kemarin diingatkan tentang adanya konflik, ya, konflik in interest, ya. Nah, makanya di sini kalau kita mengacu kepada pesan Tuhan, ya, saya bacakan sekali lagi, bahwa cara hidup yang dijalani oleh orang percaya harus tetap
terang benderang tanpa ada yang harus ditutup-tutupi, atau dalam arti kata lain tidak ada kebohongan yang seolah-olah tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya, nah nanti kalau Bapak Ibu ingin lebih jelasnya lagi, mungkin waktu apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala masih belum dipahami, dengar aja lagi ya, di YouTube bisa dibuka, atau mungkin bisa baca warta ya yang ada di aplikasi RDMB. Nah, pagi hari ini ya, lewat peristiwa Daud ini tentu kita mau sama-sama merenungkan kembali ya. Tentu kalau kita diingatkan tentang apakah pantas atau enggak pantas, berarti kan ada satu hal yang harus kita renungkan. Kalau gitu gimana ya supaya saya itu bisa benar-benar hidup merdeka dari hidup dalam kebohongan ya. Pastinya kan harus ada solusi, harus ada pemecahannya ya. Gimana langkahnya ya. Kalau kemarin kan Bapak Gembala sudah sampaikan ada hal-hal yang harus kita pahami ya berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Di mana yang pertama, bersedia untuk memeriksa ulang bagian-bagian yang masih menimbulkan pro dan kontra, menyandingkannya dengan kebenaran. Nah, terus yang kedua, bersedia untuk menelanjangi kegelapan, jangan biarkan musuh merasa puas dengan tindakan kita. 2 poin itu aja perlu kita renungkan baik-baik ya, untuk kita bisa paham supaya kita bisa benar-benar berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Nah, pagi hari ini ada 2 hal yang mau saya sharingkan ya, mungkin bisa menjadi sebuah solusi ya, untuk kita bisa lepas atau kita bisa benar-benar merdeka ya dari hidup dalam kebohongan ini. Yang pertama, betapa pentingnya ya sebagai anak Tuhan ini untuk bisa menjaga kondisi rohaninya selalu fit ya. Bapak Gembala kemarin sudah sampaikan ada satu kisah tentang bagaimana seorang Daud ya. Daud bagaimana waktu dia menghadapi Goliat. Kemudian waktu dia bisa memuji Tuhan, melepaskan Saul dari tekanan dari apa yang dirasakan oleh Saul. Tapi pada waktu itu kan bagaimana seorang Daud dia ngalami sesuatu yang sebenarnya nggak enak ya. Tapi bagaimana kalau kita lihat di sini, ternyata ada satu titik ya, Daud pun bisa mengalami satu kondisi, dia kondisinya nggak fit, artinya lemah ya. Ada satu kondisi yang begitu membuat dia menjadi lemah. Makanya kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang ke-1, ini yang menjadi dasar dari poin ini ya. Di situ dikatakan, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Nah, kalau kita baca baik-baik perkataan Daud ini, ada dalam satu titik bagaimana seorang Daud bisa sampai berkata seperti itu. Berarti ada satu momen, satu keadaan yang membuat Daud itu sebenarnya lagi ngalami satu kelelahan. Ya, entah itu secara fisik, secara mental, secara roh, ya, mungkin imannya juga mulai mengalami goncangan seperti itu. Karena kita bisa bayangkan, Saul sebagai seorang mertua, ya, kalau Bapak Ibu baca di pasal-pasal sebelumnya, seorang Mikal aja anak dari Saul yang dijanjikan untuk jadi istri Daud. Ya, ketika Daud kemudian dikejar-kejar karena begitu bencinya Saul, sampai istrinya bukan diberikan kepada Daud tapi diberikan kepada orang lain. Ya, bisa kita bayangkan mungkin sakit hatinya seorang Daud. Ya, belum lagi mungkin cara Saul mengejar Daud. Kemanapun Daud pergi selalu ada mata-mata yang mengikuti dia, selalu ada mata-mata yang memberikan laporan kepada Saul. Kemudian Saul kirim pasukan dan lain sebagainya. Itu kalau kita bayangkan kondisi pada waktu itu ya, dengan kondisi alam yang gak begitu mudah, bisa membuat lelah. Ya, membuat lelah. Makanya Daud sampai berpikir, aduh ini pastilah suatu hari aku akan binasa di tangannya Saul. Ya. Nah, bagaimana mungkin dengan kehidupan kita hari-hari ini? Itu juga bisa terjadi. Ketika kita ngalami satu pergumulan, enggak selesai-selesai. Misalnya mungkin dalam hal ekonomi, ya keuangan. Mungkin dalam hal pekerjaan, bisnis. Waduh, kondisinya kok bukan ada satu kemajuan tapi justru semakin sulit dan sebagainya. Itu berlangsung cukup lama. Ya. Bisa membuat orang jadi stres.
membuat orang jadi tertekan. Kita pernah belajar beberapa pesan beberapa waktu lalu, ya, tentang bagaimana kita tuh jangan sampai tertekan jiwa kita, ya. Nah, bagaimana seorang Daud pun mengalami satu kondisi seperti itu, ya. Nah, makanya di sini kita bisa lihat, ya. Kita harus sadar bahwa sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita ini bisa saja terjadi, ya. Kondisi rohani kita tuh lagi nggak fit. Tapi kadang-kadang kita gengsi untuk mengakuinya. Kadang-kadang kita belajar untuk menutup-nutupinya. Ya. Oh, saya masih baik-baik aja, buktinya saya masih rajin doa pagi. Saya masih ikut ibadah, saya masih ikut kegiatan komsel dan sebagainya. Itu belum menjamin Bapak Ibu. Belum menjamin kalau ternyata kita mau cek kondisi-kondisi apa nih yang bisa memungkinkan kondisi kita ternyata kondisi rohaninya lagi nggak fit. Ya. Nah, beberapa di antaranya ya mungkin bisa kita ngecek lagi. Ya. Beberapa di antaranya mungkin kalau kita apakah kita lagi fit apa enggak. Ya. Mungkin yang paling mudah adalah ketika kita mungkin sebagai orang percaya apakah kita masih melibatkan Tuhan apa udah enggak lagi melibatkan Tuhan. Berapa banyak kita mungkin sering kali melupakan Tuhan. Kalau kita melihat pesan Tuhan minggu lalu, ya, Allah yang menakjubkan. Perjalanan bangsa Israel aja keluar dari Mesir, Allah menunjukkan perbuatannya yang begitu menakjubkan. Tapi lewat beberapa waktu lamanya, dengan adanya tiang awan, tiang api, dikasih makan mana, ya, dikirimkan burung-burung, itu lewat begitu aja tuh. Artinya bangsa Israel begitu mudah, begitu cepat untuk melupakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, kondisi yang sama juga seringkali masih banyak terjadi buat orang-orang percaya hari-hari ini. Ketika dia mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, ya kadang-kadang yang kecil aja seringkali nggak dianggap bahwa itu perbuatan Tuhan. Ya, dilewatkan dari segala sesuatu. Seringkali mungkin sebagai orang percaya seringkali melupakan. Nah, itu aja bisa membuat kondisi seseorang itu akhirnya mulai lupa, ya. Udah nggak lagi melibatkan Tuhan, udah nggak lagi minta arahan Tuhan, campur tangan Tuhan, tapi lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Karena mungkin kalau cara Tuhan, aduh terlalu lama, atau misalnya, aduh harus beginilah, harus begitulah. Nah, kondisi seperti ini tuh akan sangat mudah untuk rapuh. Ini kondisi yang sangat rawan. Ya. Makanya kita harus menjadi orang percaya selalu dalam keadaan apapun terus ya kita latih diri kita. Saya harus terus cari Tuhan, saya harus terus minta keterlibatan Tuhan. Ya. Jangan pernah kita menjadi orang yang akhirnya aduh terlalu gimana ya kalau ikut caranya Tuhan dan lain sebagainya. Enggak. Kita harus belajar ya, kita harus belajar tentang hal itu. Nah, kemudian hal yang membuat mungkin rohani kita lagi nggak fit adalah ketika kita sebagai orang percaya mulai kompromi. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Dalam kondisi tertentu dia mulai kompromi. Ya, tanpa disadari. Karena dia pikir, mungkin kalau aku ada di Gad, aku aman lah dari kejarannya Saul. Ya. Jadi mulai kompromi. Nah, kadang-kadang kan hal-hal kompromi ini dalam kehidupan sehari-hari juga bisa terjadi. Ya. Ketika mungkin ya kadang-kadang kan anak-anak muda ya, saya waktu anak-anak sekolah di Melbourne, dua anak kami sekolah di Melbourne suka nanya, "Tapi boleh nggak kalau misalnya ada teman ngajak ke clubbing?" Saya bilang jangan pernah injak itu tempat. Ya, nah sampai yang memang nggak pernah dilakukan, justru kamu harus ingat untuk menjauhi hal tersebut. Karena kalau misalnya kita nggak mengingatkan mereka, mungkin kadang-kadang kita berpikir, aduh nanti jauh dong, teman-teman nggak mau deket, kita dirasanya menjadi orang yang aneh, aduh yang begitu aja kok nggak mau gitu. Justru kita harus belajar berdiri di atas kebenaran, karena saya jelaskan ada banyak hal ya, sampai hanya ya dia ngerti dan dia harus ingatkan teman-temannya. Tapi ada juga kan orang yang misalnya ya nggak enak, dia kan teman dekat. Ya kalau saya misalnya dijauhi sama teman-teman, saya dibilang kayak orang aneh kan lucu katanya. Ya. Nah, kita mau pilih yang mana?
Sampai kadang-kadang kan orang berpikir, ya udahlah sekali-kali nggak apa-apalah ikut, ya. Sekali ikut masih aman. Kemudian berapa lama dia mulai nolak lagi, tapi terus ikut, sekali ikut. Sampai akhirnya mungkin dalam satu kondisi tertentu, ya, misalnya anak itu dia lagi ngalami satu masalah, satu problem. Saking nggak tahu cara untuk memecahkannya, bisa aja dalam tiba-tiba kondisinya lagi turun. Akhirnya dia bilang, iya kayaknya lagi pergi ke tempat itu kayaknya lebih enak. Ah udahlah saya mendingan juga ke situ. Sampai tanpa disadari mulai akhirnya terikat. Ya. Nah itu kondisi yang seperti itu tuh dalam kondisi rohani yang lagi turun, lagi nggak fit. Ya. Nah kita perlu hati-hati dengan hal tersebut. Ya. Atau misalnya mulai kompromi dengan hal apa dalam hidup ya kebanyakan ya. Dalam hal misalnya kalau urusan kerjaan, masalah pajak. Ya, masalah pajak. Karena apa? Karena saya juga ngalami ya. Laporan tentang harta kekayaan pajak. Ya, ini kan berkaitan dengan ketaatan kita terhadap peraturan pemerintah. Awalnya kan mungkin kalau saya berpikir saya nggak punya kekayaan harta seperti ini. Tapi karena berkaitan dengan usaha atau pekerjaan, kamu harus masukkan seperti segini. Ya. Pada waktu itu kan saya orang yang nggak terlalu mengerti dengan hal-hal seperti itu. Ya udahlah, gimana kamu aja masukin. Ya tujuannya adalah untuk ini. Sepertinya dalam tanda petik tujuannya seperti yang baik. Padahal itu salah. Ya. Jelas kalau pada saat itu saya berkata, wah saya udah melanggar. Saya udah nggak berdiri atas kebenaran yang seharusnya. Ya laporkan aja apa ada, kalau memang nggak punya ya nggak punya. Ya, kalau misalnya kemudian nanti satu hari ada pertambahan ya di dalam harta kekayaan ya kita laporkan. Tapi berapa banyak mungkin hari-hari ini juga pengusaha kan berusaha untuk nggak sampai benar-benar jujur, walaupun mungkin ada yang bersikap jujur, tapi masih bisa dihitung mungkin dengan jari. Ya. Tapi mari kita mungkin hal-hal yang sepele, hal yang kecil aja kadang-kadang orang masih mudah untuk. Nah kadang-kadang kan dalam hal-hal seperti itu sebagai anak Tuhan, kalau kita nggak mau mengambil di atas kebenaran, sebenarnya kondisi rohani kita lagi dalam kondisi yang nggak fit. Tapi kalau kita tahu tentang peraturan yang harus kita taati, ya lakukan aja sebagaimana seharusnya. Nah kita harus belajar tentang hal tersebut. Ya. Atau mungkin juga ketika kita sebagai orang percaya, ya. Kita udah tahu yang namanya kebenaran, tapi kita nggak melakukan. Nah sebenarnya kondisi rohani kita tuh lagi nggak fit. Ya, kondisi rohani kita lagi nggak fit. Kita tahu yang namanya kebenaran, kita nggak boleh ini, nggak boleh ini, tapi kita nggak melakukannya. Mungkin kalau kita misalnya yang cara paling mudah, kita terima pesan-pesan Tuhan setiap minggu. Ya, waduh, kita diingatkan. Nah, kita kan kalau di komsel kan seringkali diingatkan tentang fungsi dari imam dan sebagainya. Nah misalnya waktu hal itu menegur dalam diri pribadinya, misalnya saya tegur, tapi saya nggak melakukan, ya, udah aja lah, dan memang seperti ini misalnya, itu sebenarnya kondisi rohani saya lagi nggak fit, tapi kita nggak mau mengakuinya, ya, kita tutup-tutupi, aman-aman aja lah, kok toh nggak ketahuan, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi kadang-kadang inilah yang bisa membuat kondisi-kondisi tertentu ini yang tidak disadari. Atau juga mungkin ketika pasangan suami istri, misalnya salah satunya aktif di gereja. Ya, misalnya suaminya aktif di gereja, tapi istrinya ya nggak terlalu lah. Ya. Awal-awal misalnya suaminya rajin untuk pelayanan. Awal-awal ya masih dimaklumi, tapi lama-kelamaan misalnya istrinya mulai ngeluh. Ya, atau sebaliknya, istrinya yang aktif di gereja, suaminya yang enggak terlalu aktif di gereja. Nah, ketika ada kegiatan-kegiatan gereja yang harus diikuti, lama kelamaan kalau misalnya hal itu enggak sampai terjadi, enggak sampai dibereskan, misalnya terjadi kesalahpahaman, itu bisa berakibat ya kondisi rohani orang tersebut tanpa disadari bisa turun. Entah itu dari si pasangannya itu sendiri atau mungkin orang yang misalnya nggak aktif. Mungkin kalau misalnya aduh suami saya nggak mendukung saya. Awal-awalnya mungkin masih kuat, tapi kalau mau berapa lama? Kalau misalnya itu nggak dibereskan atau misalnya sebaliknya. Aduh istri saya nggak mendukung saya. Ya.
Sampai akhirnya ada dalam satu titik ketika mungkin datang untuk ibadah aja bisa disalahin. Bisa marah, ya, bisa emosi. Karena mungkin ngalami tekanan-tekanan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Ya, itu aja bisa membuat kesalahpahaman. Nah, kadang-kadang tanpa disadari kalau itu nggak dibereskan, ya, nggak segera diatasi, nggak segera mungkin konseling, itu bisa membuat orang jadi kondisi rohani itu menjadi nggak fit. Udah mulai sulit nangkep pesan Tuhannya apa ya. Aduh, pesan Tuhannya terlalu sulit. Ya, atau misalnya mungkin aduh pertanyaan-pertanyaan kalau di konsel berat ya. Justru kalau Bapak Gembala sampai memberikan pertanyaan seperti itu tujuannya adalah kalau kita di tempat ini supaya kita menjadi orang yang bertumbuh. Ya. Tapi kalau orang udah mengalami, udah rasanya stagnan, nggak ngalami pertumbuhan ketika pesan-pesan Tuhan datang. Nah ini berarti ada dalam satu kondisi rohani yang gak fit. Ini yang perlu untuk kemarin dia untuk ayo kita cek lagi. Ya, jangan sampai justru karena hal-hal tersebut dibiarkan kita merasa aman-aman aja, kita masih merasa fine-fine aja gitu ya. Dan bahkan masih banyak lagi sebetulnya ya. Nah kadang-kadang juga kalau misalnya ditegur, ya rasanya nggak salah kok, ya. Mungkin misalnya pada waktu itu kalau Daud misalnya ada orang yang negur, Daud apa yang kamu lakukan itu nggak benar loh. Rasanya fine-fine aja, buktinya begini loh. Buktinya kita aman loh, buktinya kita lolos dari kejaran Saul, ya. Kita masih aman seperti. Dan itu tuh terjadi, ya, terjadi di dalam kehidupannya Daud pada waktu itu, ya. Nah makanya supaya kondisi rohani kita tetap fit, ya, maka mau nggak mau kita harus paksakan untuk terus datang mendekat sama Tuhan. Bukankah kita tahu akan firman Tuhan ya di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah mungkin pada waktu itu Daud ada dalam satu kondisi dia mungkin sedikit melupakan Tuhan. Dia nggak datang cari Tuhan. Nah apalagi mungkin kita sebagai orang-orang percaya masa kini. Ya, kita sering kali mungkin aduh datang sama Tuhan lagi, aduh datang lagi sama Tuhan, aduh diingatkan untuk dekat sama Tuhan. Kayaknya capek gitu dengarnya. Padahal justru itu adalah untuk kebaikan kita. Kenapa kita harus diingatkan hal tersebut? Ya. Jadi mari ayo kita sadari ya. Tidak ada seorang pun yang mungkin bisa benar-benar terus gitu kuat ya. Tapi kita mari datang, gak ada salah kita untuk cek dan recheck lagi. Ya, apakah kondisi kita hari-hari ini lagi benar-benar fit apa enggak nih? Ya, kalau benar-benar lagi enggak fit, ya datang akui. Atau mungkin kalau perlu datang minta tuntunan dari gembala, ayo gitu datang gitu ya. Nah itu yang pertama. Karena betapa pentingnya ya untuk kita selalu memiliki kondisi rohani yang tetap fit. Nah yang kedua ya, betapa pentingnya bagi anak Tuhan bila ya tidak menyadari dan mengambil keputusan yang benar, maka Tuhan yang akan bertindak. Ini kan Bapak Gembala juga sudah sampaikan ya sebetulnya. Nah di sini kita bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang ke-5. Di situ kan bagaimana di situ kita menulis begini, berkatalah Daud kepada Akhis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, bayangkan Bapak Ibu, seorang yang diurapi oleh Tuhan, seorang yang akan menjadi raja ya di masa depan, tapi dia mengambil satu keputusan yang gak tepat. Ya. Biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Ini bisa kita bayangkan kira-kira yang namanya orang yang diurapi Tuhan, orang yang akan jadi raja, pantaskah kalau dia sampai memohon-mohon sama raja orang Filistin yang boleh dikatakan musuh, ya.
jelas sesuatu yang nggak baik. Sangat-sangat tidak baik. Dan kalau mau tanya, mungkin kalau tanya sama Tuhan, pasti Tuhan nggak sangat-sangat tidak setuju. Ini perbuatan yang salah. Ya. Daud orang yang dia mengalami pertolongan Tuhan. Ya. Dia mengalami perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib, tapi dalam waktu sekejap, ya entah berapa lamanya kita. Ya. Tapi dia tiba-tiba bisa ada di dalam satu kondisi, dia mau sampai merendahkan diri sedemikian rupa di hadapan musuh. Ya, ini kan sesuatu yang nggak wajar. Ya, nah ini perlu kita renungkan. Ya, bahkan kalau kita baca di pasal selanjutnya ya, di pasal yang ke-29, itu bagaimana raja-raja kota Filistin udah begitu curiga dengan perbuatannya Daud. Ya. Dan tapi Ahis masih tetap dia itu orang yang setia loh. Buktinya selama dia ikut sama aku, dia nggak pernah melakukan kesalahan. Waduh, seperti mendapat angin. Ya, buat seorang Daud, seperti lupa diri, seperti dibutakan. Ya. Sampai dia merasa, nah buktinya apa yang saya putuskan aman-aman aja tuh. Toh 600 pengikutnya selamat. Boleh dikatakan terpelihara dibandingkan mungkin sebelum-sebelumnya harus ngalami kejaran-kejaran dari Saul. Belum lagi mungkin ngurus 600 seorang pasukan, belum lagi mungkin keluarganya dan lain sebagainya. Ya, yang memang betul nggak gampang. Ya, sangat-sangat sulit. Ya, mengatur orang-orang seperti itu. Tapi di sini bagaimanapun keputusan dari seorang Daud itu adalah sesuatu yang nggak pantas. Ya, sesuatu yang salah. Bahkan ketika disuruh untuk pulang aja, ya, udah lebih baik kamu kembalilah, ya, seperti itu. Ini buat seorang Adam seperti masih berat untuk melepas, ya, keadaannya. Jadi boleh dikatakan mungkin zona nyamannya Daud pada waktu itu, ya. Nah ini yang nggak boleh terjadi buat kita sebagai orang percaya, ya. Apalagi kalau ketika kondisi rohani tadi lagi nggak fit. Terus memilih sesuatu yang salah, wah di situ rasanya aman. Di situ rasanya bisa menikmati segala sesuatu. Ini perlu kita renungkan lagi. Ya. Itu kan bagaimana dikatakan di 1 Samuel 29 ayat yang ke-8. Ya. Jadi waktu Ahis sudah bilang, pergilah dengan selamat, jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin. Itu perkataan dari Raja Ahis ya. Tapi Daud bilang begini kepada Ahis, apa yang telah kuperbuat dan kesalahan apa yang kudapat kepada hambamu ini sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini. Sampai sedemikian dia memohonnya. Artinya kan pikirannya itu lagi belum dibukakan, belum menyadari. Ya. Sampai akhirnya kan kita tahu bagaimana Tuhan melakukan sesuatu. Kenapa sampai Ziklag terbakar? Ya. Kemarin kita aja sampai dibukakan oleh Bapak Gembala. Oh iya ya, yang kadang kita kan nggak pernah terpikir. Ya. Nah ini yang perlu kita renungkan ya sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berani meninggalkan zona nyaman ya, yang mungkin aja bisa membutakan diri kita ketika kondisi kita lagi lemah. Ketika kita mungkin mengambil satu keputusan yang salah. Ya. Kita harus segera menyadari, karena kalau kita nggak menyadarinya, maka Tuhan yang akan bertindak. Nah kalau Tuhan yang bertindak kan kadang-kadang kan kita suka nyesel di ujung-ujungnya. Aduh iya ya, aduh iya ya. Ya. Perlu diproses sekian lama gitu. Gak mau sadar juga. Kadang-kadang gak menyadarinya juga. Udah dikasih nasihat, tuntunan, arahan. Ya. Mungkin Bapak Gembala udah bimbing, atau mungkin orang-orang terdekatnya, saudara seimannya sudah mengingatkan. Ya. Tapi gak mau juga. Nah, yang seperti ini tuh perlu kita menyadarinya. Ya. Kita perlu menyadarinya. Kalau kita nggak menyadarinya, ya tinggal tunggu aja waktunya nanti Tuhan tegur gitu. Ya. Kita kan nggak mau ada di dalam kebodohan. Ya. Hidup dalam kebodohan seperti mungkin pada waktu itu apa yang Daud pikirkan benar di mata Daud sendiri, tapi kan di mata Tuhan nggak benar. Ya. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang kan kita selalu ya
yang kita putuskan itu bukan apa yang Tuhan mau, tapi lebih kepada keinginan hati kita sendiri. Ya. Nah ini yang perlu sama-sama mungkin lewat pesan ini kita renungkan kembali. Ya. Kita renungkan kembali, jangan sampai ketika Tuhan sudah mengingatkan kita, ya, untuk bisa hidup merdeka dari kebohongan, ya, hidup dalam kebohongan, tapi kita nggak mau melakukannya. Kita masih aja mungkin, aduh rasanya masih tetaplah enak di sini aja, ya. Nah jangan sampai, ya. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang yang mau membuka hati kita, membuka diri kita, terima teguran tuh, oh iya Tuhan, saya tahu bahwa saya melakukan satu kesalahan, saya mau terus berubah. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan pasti akan menolong. Nah kalau kita benar-benar mau bertindak, menyadari keputusan kita itu benar, percayalah bahwa Tuhan itu pasti menolong kok. Gak mungkin Tuhan membiarkan anak-anaknya. Ya. Kalau pada waktu itu Daud gak memilih Akis atau dia tinggal di wilayah orang Filistin di sana, pasti mungkin jalan ceritanya beda. Ya. Tapi kita nggak apa-apa, kita belajar. Ya, kenapa Daud bisa? Artinya kita tahu bahwa namanya manusia ada dalam satu kondisi bisa saja melakukan kesalahan. Ya, begitu juga mungkin dalam kehidupan kita. Kita mungkin aja bisa melakukan kesalahan. Kita bisa belajar. Ya, kalau kita mungkin melihat sedikit ya, kita keluar dari kisah Daud ini. Di dalam perjanjian baru, seorang Rasul Paulus, dia hidupnya dulunya wah begitu luar biasa. Dia pegang yang namanya Taurat Tuhan. Taat seperti itu. Ya. Sampai dia kejar yang namanya para pengikut Kristus. Sampai di satu titik dia bertobat. Dan orang-orang yang melihat pertobatan Saulus ini, orang-orang melihat, wah jangan-jangan dia melakukan kebohongan nih dalam hidupnya. Dia jangan-jangan mau memusnahkan kita nih. Orang-orang di sana seperti ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi Paulus bisa membuktikan lewat apa? Lewat kehidupannya. Dia berdiri benar-benar di atas kebenaran. Ketika dia masuk ke satu wilayah, ya, di mana waktu itu ada melihat ada orang-orang yang melambai-lambai ketika dia mau memberitakan Injil. Nah, sampai akhirnya dia akan bertemu dengan seorang petenung. Apa yang Paulus lakukan sebetulnya kan dia lagi melakukan firman. Dia mau membebaskan orang untuk hidup lepas dari yang namanya kebohongan. Ya, orang yang mungkin dia dikuasai oleh roh tenung kan bisa aja membohongi banyak orang. Ya, membohongi banyak orang jelas gitu. Dan itu memberikan keuntungan buat tuannya. Tapi di situ bagaimana seorang Paulus dia mau berani bertindak. Ya, dia nggak takut dengan yang namanya mungkin di celah orang, ya, diolok-olok dan sebagainya. Dia lakukan itu. Dia berani melakukan itu. Akhirnya apa? Dia dipenjara. Lah kok gitu ya? Kita kan udah berdiri di atas kebenaran. Kenapa kok sampai dipenjara? Bahkan dipasung di bagian bawah. Tapi kita bisa lihat kan peristiwa itu. Tuhan gak tinggal diam. Tuhan turun tangan. Artinya ada pembelaan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau membiarkan? Ataukah kita mau benar-benar berdiri di atas kebenaran itu? Jangan sampai Tuhan bertindak sesuatu yang gak mengenakan kita. Tapi kita kan justru ketika kita berdiri di atas kebenaran tersebut, ya, dengan keputusan yang benar, sesuai dengan kebenaran firman, maka kita bisa melihat Tuhan pasti akan kasih pembelaan. Jadi jangan pernah takut kalau kita sebagai anak-anak Tuhan kita diingatkan untuk harus menjadi terang. Terang benderang dimanapun kita berada. Karena pasti Tuhan akan menyatakan kuasanya lewat kehidupan kita anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sebagai jemaat, mari kita perlu menyadari pentingnya untuk kita juga terus jaga, ya, jaga kondisi rohani kita untuk selalu dalam kondisi yang fit. Dan juga kita harus sadari bahwa kita mau belajar terus mengambil keputusan yang benar dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Seberat apapun kondisi kita, Tuhan Yesus memberkati.